Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan saya oleh Sifaisna ini beserta rekan saya Fujiati Nikmah untuk membawakan materi presentasi kita yang berjudul pengelolaan materi di media sosial. Untuk materi pertama yang akan kita bicarakan adalah apa itu media sosial. Jadi teman-teman, media sosial seperti namanya, ia merupakan sebuah media atau tempat di mana orang dapat saling berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi banyak hal termasuk informasi. Media sosial pada saat ini juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk kepentingan komersial seperti mempromosikan suatu barang ataupun jasa. Media juga memberikan banyak sekali jenis informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Informasi yang ada di media sosial tidak terbatas dan dapat diakses tanpa batas. Pada tahun 2017, survei dari Wira Sosial membuktikan bahwa pertumbuhan pengguna media sosial di Indonesia ini cukup pesat, yaitu sejumlah 106 juta dari 262 juta manusia yang tercatat. Untuk memanfaatkan media sosial, ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman ketahui. Tahapan pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan tujuan. Jadi, untuk memanfaatkan sesuatu, hal yang paling utama atau dasar yang perlu dilakukan adalah menentukan tujuan dari pemanfaatan yang akan dilakukan. Jadi, lakukanlah inspeksi secara spesifik dengan tolak ukur yang jelas. Selanjutnya adalah menetapkan sasaran. Setelah mengerti tujuan yang akan dituju, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menetapkan sasaran yang akan dituju. Jika kita sudah mengetahui siapa yang akan disasar, hal yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melengkapi informasi tentang karakteristik serta perilaku dari sasaran. Contohnya, seperti layanan media sosial yang aktif digunakan, apa tujuannya, hingga sampai waktu penggunaannya. Yang ketiga adalah merancang konten. Konten adalah suatu tayangan yang akan ditayangkan. Konten inilah yang nantinya akan menjadi sebuah daya tarik utama untuk menarik perhatian atau atensi dari para audiens atau pengguna media sosial lainnya. Pembuatan konten juga harus memperhatikan metode yang digunakan karena ini adalah hal yang amat sangat krusial untuk menarik atensi dari para pengguna media sosial lainnya. Yang selanjutnya adalah memilih saluran. Tujuan sudah jelas, sasaran sudah pasti, konten pun sudah dirancang, sekarang saatnya untuk memilih tempat memuatnya. Pilihlah media sosial yang cocok untuk tujuan, profil sasaran, dan konten. Dan yang terakhir adalah menentukan ukuran performa. Jadi salah satu keunggulan menggunakan media digital atau online untuk kegiatan pemasaran adalah cakupannya yang tidak terbatas. Nyaris semua bisa kita ukur dan catat performanya. Maka, hal yang perlu dipastikan setelah tujuan, sasaran, konten, dan channel adalah ukuran untuk memantau efektivitas kegiatan kita di media sosial. Baiklah, materi selanjutnya kita akan membahas tentang beberapa media yang populer. Yang pertama adalah YouTube. Tentu saja teman-teman sudah tidak asing lagi dengan YouTube. YouTube adalah suatu aplikasi yang berfokus pada video sharing. Ia merupakan salah satu platform terbaik yang mampu memberikan begitu banyak manfaat kepada pengguna dan membuat kontennya melalui sebuah video yang diunggah. Sebut saja video yang diunggah sebagai konten dan pembuat konten ini dikenal sebagai content creator atau YouTubers. YouTube menawarkan suatu hiburan tanpa batas dan juga menawarkan lahan atau media sebagai tempat untuk melakukan suatu promosi. Terbukti, YouTube kini telah dilirik begitu banyak oleh perusahaan kecil maupun besar sebagai media promosi yang paling murah sekaligus tertarget. Ada banyak sekali channel-channel YouTube yang khusus membahas tentang produk-produk yang menjadi fakta atau yang menjadi contoh bahwa YouTube memberikan lahan mereka sebagai tempat untuk berpromosi. YouTube juga dapat digunakan sebagai media belajar yang gratis. Ada begitu banyak channel atau ada begitu banyak video yang menargetkan yang menawarkan sebuah ilmu sebagai isi utama konten mereka.
Jadi YouTube adalah salah satu aplikasi untuk belajar berbagai macam skill secara gratis. Baiklah, media yang selanjutnya adalah Facebook, salah satu media sosial yang sempat amat sangat populer baik di dunia maupun di negara kita. Facebook adalah media sosial yang berputar tentang sharing dan greeting. Ia merupakan salah satu media sosial yang hingga kini masih eksis dan masih banyak digunakan oleh masyarakat. Facebook memiliki berbagai fitur yang membuat para penggunanya hingga saat ini masih memanfaatkannya. Salah satu fitur yang unik adalah fitur tempat jual beli. Ada banyak pengguna yang memanfaatkan Facebook sebagai tempat untuk mengembangkan bisnis mereka. Namun, sangat disayangkan bahwa Facebook juga menjadi salah satu platform yang memperakasai penyebaran berita-berita hoax. Seperti salah satu kasusnya adalah penyebaran berita hoax COVID-19 yang telah dikonfirmasi oleh Kominfo. Dan Facebook di sini menjadi salah satu platform yang memperakasai penyebaran berita hoax tersebut. Media sosial yang selanjutnya adalah Instagram. Instagram adalah sebuah media sosial yang berfokus pada sharing foto dan short video. Media sosial ini menyediakan suatu lapangan di mana para penggunanya dapat berinteraksi melalui komentar, like, follow, dan juga DM atau direct message. Instagram biasa digunakan sebagai tempat untuk berbagi keseharian melalui foto atau visual dan juga fitur terbarunya yaitu Reels. Unggahan foto yang terlihat sedap dipandang mata atau estetik berpotensi untuk mendapatkan banyak sekali like. Like yang terus-menerus menaik akan berpotensi untuk menambah jumlah pengikut atau followers yang nantinya juga akan menambah tingkat performa dari akun yang dipunya. Pada saat ini ada banyak sekali orang yang memanfaatkan tingkat performa akun mereka. Mereka akan menggunakan jumlah tingginya pemirsa untuk mempromosikan suatu barang, dalam kata lain untuk kepentingan komersil. Mereka ini biasa dikenal sebagai selebgram. Pendapatan yang didapat oleh selebgram ini sekiranya cukup untuk menghidupi kehidupan serta mengisi visual-visual pada akun-akun mereka. Baiklah teman-teman, aplikasi yang terakhir adalah Twitter. Twitter adalah suatu layanan microblogging yang mana penggunanya dapat membaca serta mengirimkan status terbaru baik milik pribadi ataupun seseorang. Status terbaru milik seseorang dalam Twitter dikenal sebagai tweet. Twitter dapat dikategorikan sebagai jejaring sosial karena ia memiliki fungsi untuk mencari serta menambahkan seorang teman. Dalam dunia Twitter, hal ini seringkali disebut sebagai mutual. Penambahan teman yang tidak terbatas ruang dan waktu tentu saja dapat membuat suatu jalinan yang begitu menguntungkan. Dan jangan lupa, jalinan ini membuat mereka bisa saling berinteraksi dengan bertukar pikiran melalui sebuah komentar atau dikenal sebagai reply. Twitter memiliki ciri khas seperti tweet hanya dibatasi beberapa karakter. Yang pertama, mereka dibatasi oleh 140 karakter, lalu pihak developer Twitter menambahkan batas karakter menjadi 280. Ada hal yang begitu menarik dari Twitter. Selain menjadi tempat untuk berbagi, Twitter juga seringkali digunakan sebagai tempat untuk menyuarakan suara dengan cara mengunggah tweet bersamaan dengan hashtag yang serupa dan juga serentak. Hal ini yang nantinya akan melahirkan suatu trending topik yang akan membuat topik tersebut mudah untuk dilirik oleh halayak ramai. Ini adalah salah satu kekuatan yang hanya bisa ditemukan di Twitter.
Jadi itulah beberapa media sosial populer beserta penjelasannya. Jika ada banyak kekurangan, kami selaku pemateri memohon maaf, dan jika ada pertanyaan, kita akan mendiskusikannya di grup WhatsApp tempat biasa di mana kita bercengkrama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.